Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Mariana di sini dalam pelajaran ekonomi, belajar ekonomi. Oke, pada hari ini kita akan belajar materi tentang kelangkaan. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat mengerti mengenai kelangkaan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan, serta kita akan memahami mengenai macam-macam kebutuhan dengan kritis tentunya, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Baik, langsung saja kita membahas tentang tata konsep pada pembelajaran kita pada hari ini, yakni kita akan membahas tentang kelangkaan mulai dari pengertian, faktor penyebab kelangkaan, kebutuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, alat pemenuhan kebutuhan, dan kegunaan alat pemenuhan kebutuhan. Oke, kabar dari Solo Pos, BBM datang, antrian warga Karimun Jawa mengular di SPBU. Mungkin kita juga pernah menjadi bagian seperti ini, menjadi bagian yang mengantri, mencari bensin untuk mencukupi bahan bakar kendaraan kita. Atau mungkin saat di perjalanan kita temukan pom bensin yang tutup karena stok BBM kosong. Hal ini biasa terjadi saat stok BBM memang betul-betul tidak ada. Selanjutnya, kita juga kadang bertemu dengan kondisi yang satu ini. Stok oksigen langka. Kemenkes minta masyarakat jangan menstok oksigen bila tidak diperlukan. Tentunya masih ingat di benak kita bukan? Saat pandemi COVID melanda, masker habis, tertulis hampir di seluruh apotek. Bahkan di marketplace pun tidak kita temukan. Sekalinya ketemu, harganya melambung fantastis. Merdeka.com, obat dan oksigen langka, Polri ancam tindak tegas perilaku yang merugikan masyarakat. Gara-gara pandemi, PJJ diberlakukan, belajar serba daring. Akhirnya, PC, HP diburu oleh orang tua untuk mencukupi sarana prasarana kegiatan pembelajaran. Alhasil, penjualan laptop naik di saat pandemi corona. Ini semua merupakan contoh kebutuhan yang sedang langka. Lalu, apa itu kelangkaan? Menurut Bapak Lionel Robin, kelangkaan merupakan karakteristik manusiawi. Kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas. Dapat kita tarik kesimpulan, kelangkaan merupakan kebutuhan yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan alat pemuas kebutuhan, baik itu barang ataupun jasa. Dan mari kita ingat kembali bahwa pada materi ini kita akan belajar tentang kelangkaan, kebutuhan, serta alat pemuas kebutuhan. Setelah kita memahami mengenai pengertian kelangkaan, selanjutnya kita dapat mempelajari mengenai faktor apa saja sih yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Oke, yang pertama adalah faktor perbedaan letak geografis. Kok bisa, Bu? Oke, jadi perbedaan letak geografis ini sangat menentukan hasil ketersediaan alat pemuas kebutuhan nantinya. Jadi ada tempat yang mempunyai tanah subur, ada juga tempat yang tanahnya tidak subur. Kemudian ada lagi tempat yang memiliki sumber mata air berlimpah, tapi ada juga tempat yang mengalami kekeringan tidak memiliki air. Tentunya hal ini akan sangat mempengaruhi terhadap hasil produksi yang bersumber dari tanah, seperti sayur mayur, padi, dan lain sebagainya. Faktor penyebab berikutnya ialah pertumbuhan penduduk. Dengan semakin tumbuhnya, banyaknya jumlah penduduk, artinya akan memiliki jumlah kebutuhan yang jauh lebih banyak yang harus dipenuhi. Faktor penyebab kelangkaan yang ketiga adalah kemampuan produksi. Faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal, kewirausahaan tidak bisa kita paksakan untuk setara dengan kebutuhan yang kita miliki. Alhasil, rendahnya faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, SDA, modal, dan kewirausahaan ini menyebabkan kelangkaan terjadi.
Keempat ialah perkembangan teknologi. Pada perkembangan teknologi yang rendah, tentunya hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan dengan teknologi yang lebih canggih. Yang terakhir ialah bencana alam. Bencana alam akan sangat mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada, sehingga akan mengganggu pemenuhan kebutuhan. Setelah kita belajar banyak tentang kelangkaan, selanjutnya kita masuk ke materi kebutuhan atau alat pemuas kebutuhan. Jadi ada banyak sekali kebutuhan, sehingga kita membaginya ke beberapa kelompok. Kelompok yang pertama ialah kebutuhan berdasarkan intensitasnya, berdasarkan waktu pemenuhannya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan subjeknya. Masuk yang pertama yaitu berdasarkan intensitasnya, yaitu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Apa saja kebutuhan primer? Yakni terdiri dari SPPI, sandang, pangan, dan papan. Apa saja kebutuhan sekunder? Ialah perabotan rumah tangga seperti TV, kulkas, dan lain sebagainya. Kemudian apa itu kebutuhan tersier? Kebutuhan barang mewah seperti mobil Ferrari, HP maunya yang merek iPhone. Selanjutnya kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Apa saja kebutuhan sekarang? Ketika kita sakit, harus berobat dong sekarang. Lapar, ya harus makan sekarang juga, dan lain sebagainya. Selanjutnya kebutuhan yang akan datang. Contohnya investasi, nabung untuk dana pendidikan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya berdasarkan sifatnya ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani contohnya kita butuh olahraga, kebutuhan rohani contohnya adalah ibadah. Selanjutnya kebutuhan berdasarkan subjeknya. Ada kebutuhan individu dan umum. Kebutuhan individu seperti seragam sekolah untuk kita sendiri yang sekolah. Kebutuhan umum misalnya rumah ibadah, rumah sakit, jalan raya, dan sekolah. Selanjutnya, kita mempelajari tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama ialah pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang kita tempuh, akan semakin banyak kebutuhan yang kita butuhkan. Sebagai contoh, ketika kita SMA, kita sempat merantau, berapa biaya kos yang harus dibayar. Kemudian ada lagi kebutuhan laptop dan lain sebagainya. Selanjutnya, pendapatan. Semakin besar pendapatan, biasanya gaya hidup semakin tinggi. Alhasil kebutuhan semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan berikutnya ialah perkembangan zaman. Bisa jadi HP itu termasuk barang yang mewah, tapi sekarang HP itu sudah menjadi kebutuhan primer untuk kita semua. Selanjutnya ialah kondisi alam. Pada tempat yang dingin kita membutuhkan pakaian yang lebih tebal. Dan selanjutnya ada adat istiadat, lingkungan, dan agama. Masuk ke materi alat pemenuhan kebutuhan. Jadi alat pemenuhan kebutuhan ini ada banyak, dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu cara mendapatkannya, tujuan kegunaannya, proses pembuatannya, hubungannya dengan benda lain, dan dari segi jaminannya. Langsung kita bahas satu persatu. Alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan cara mendapatkannya. Yang pertama ada benda ekonomi. Yang kedua ada benda bebas. Dan yang ketiga ada benda elit. Apa itu benda ekonomi? Ialah benda yang jumlahnya lebih sedikit dari kebutuhan manusia, dan untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Contohnya beras, baju, komputer, sepatu, dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya, benda bebas adalah benda non-ekonomi yang jumlahnya berlimpah ruah. Contohnya cahaya matahari dan udara. Dan terakhir adalah benda elit, sangat melimpah hingga cenderung dapat merugikan manusia. Contohnya apa? Api dan air. Selanjutnya, alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan tujuan kegunaannya. Ada benda konsumsi dan benda produksi. Benda konsumsi adalah benda yang siap pakai tanpa harus melalui proses olah terlebih dahulu. Contohnya sepatu, pakaian, ataupun tas yang sudah siap kita pakai. Sementara benda produksi ialah digunakan untuk menghasilkan benda lainnya. Contohnya mesin dan alat baku lainnya.
Kemudian berdasarkan proses pembuatannya, alat pemenuhan kebutuhan dibagi menjadi benda mentah, benda setengah jadi, dan benda siap pakai. Benda mentah adalah bahan baku, bahan yang belum mengalami proses pengolahan. Contoh bahan mentah atau benda mentah ialah minyak bumi, tembakau, dan rotan. Kemudian benda setengah jadi, bahan yang sudah diolah tapi belum menjadi produk akhir. Contohnya benang yang diolah akan menjadi kain. Dan terakhir adalah benda siap pakai, ya barang siap konsumsi seperti selimut, sendok, ataupun piring. Berikutnya, hubungannya dengan benda lain. Jadi ada benda komplementer dan benda substitusi. Benda komplementer akan berguna jika kedua benda dipakai secara bersamaan. Ini terjadi pada motor dan bensin. Kemudian benda substitusi ialah fungsinya dapat menggantikan peran benda lain. Sebagai contoh, komputer mampu menggantikan peran mesin tik, atau mungkin jagung mampu menggantikan beras. Berikutnya, alat pemuas kebutuhan berdasarkan segi jaminannya. Ada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak artinya dapat dipindah tempatkan serta bisa digunakan sebagai jaminan kredit jangka pendek. Contohnya TV, radio, motor, dan lain sebagainya. Benda tidak bergerak ialah benda yang tidak dapat dipindahkan, namun bisa dipakai sebagai jaminan kredit jangka panjang. Sebagai contoh, lahan atau gedung perkantoran. Materi yang terakhir ialah kegunaan alat pemenuhan kebutuhan. Jadi berdasarkan kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan kegunaan milik. Kegunaan bentuk muncul setelah suatu barang tersebut diubah bentuknya. Contohnya papan, paku, cat, pelitur yang diolah menjadi meja, kursi, dan lainnya. Kemudian alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan kegunaan tempat muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Sebagai contoh, pasir di pantai atau batu kapur di gunung akan memiliki nilai ekonomis tentunya apabila telah diangkut di lokasi pembangunan gedung di kota. Selanjutnya, kegunaan waktu. Muncul ketika tepat pada waktunya. Contohnya, tabungan pendidikan yang telah disiapkan sejak jauh-jauh hari menjadi berguna ketika saatnya membayar biaya pendaftaran sekolah. Dan terakhir ialah kegunaan milik. Hal ini akan berguna atau muncul ketika barang tersebut sudah dimiliki. Sebagai contoh, laptop atau komputer yang ada di toko akan berguna setelah pembeli membayar dan memiliki barang tersebut sehingga dapat digunakan. Demikianlah ketiga materi kita pada hari ini, yaitu mengenai kelangkaan, kebutuhan, dan alat pemenuhan kebutuhan. Jangan lupa untuk mencatat informasi-informasi yang penting di buku catatannya. Terima kasih, sampai jumpa di Biaya Peluang. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.